Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil analisa terkait koperasi. Dalam rangka pengembangan koperasi di tingkat pendidikan, dibentuklah koperasi sekolah. Koperasi sebagai suatu program dan bahan pengajaran selalu disertakan sebagai bagian yang integral dari program pengajaran. Koperasi sekolah atau koperasi siswa adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari siswa-siswi sekolah dasar, sekolah menengah atas. Landasan koperasi sekolah seperti koperasi pada umumnya, koperasi sekolah memiliki landasan hukum yang kuat yang meliputi landasan ideal konstitusional dan landasan operasional. Landasan ideal dan konstitusional koperasi sekolah adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri koperasi sekolah diantaranya sebagai berikut. Koperasi sekolah didirikan dalam rangka kegiatan belajar mengajar para siswa di sekolah. Anggotanya adalah kalangan siswa murid sekolah yang bersangkutan. Berfungsi sebagai laboratorium atau media praktek untuk pengajaran koperasi. Fungsi dan tujuan koperasi sekolah. Koperasi sekolah berfungsi sebagai wadah untuk mendidik bagi tumbuhnya kesadaran berkoperasi di kalangan siswa. Mendidik, menanamkan, dan memelihara suatu kesadaran hidup bergotong royong serta jiwa demokratisme di antara para siswa. Membuka dan mendorong tumbuhnya kesadaran serta semangat berkreasi di kalangan siswa, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi di kalangan anggota yang berguna bagi para siswa untuk bekal terjun di masyarakat. Kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan dari koperasi mengutamakan kepentingan anggotanya, memiliki sikap saling membantu dan melengkapi, memiliki sikap sukarela dan terbuka, meningkatkan usaha sesuai kebutuhan anggotanya. Kekurangan dari koperasi mempunyai daya saing yang lemah, modal yang cukup terbatas, kekurangan tenaga profesional. Kaitan koperasi dengan syariat Islam. Koperasi dalam perspektif ekonomi Islam dinamakan dengan koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan sebuah koperasi melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan dari teladan dalam ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Ajas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli. Dengan keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara rata dan proporsional. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 6 per MKUKM atau dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 6 per MKUKM 9/2015 disebutkan bahwa koperasi syariah kemudian disebut dengan istilah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau disebut KSPPS dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau USPPS. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam, dan pembiayaan berdasarkan syariah termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Ma'al Wa'ad Tamwil atau BMT. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara KSPPS dan USPPS atau koperasi syariah dengan BMT, yaitu pada kelembagaannya. Koperasi syariah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.
Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Saman Hudi di Solo melalui Sarekat Dagang Islam yang menghimpau anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo. Kemudian keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia. Yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Dasar hukum koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada satu Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan takaful. Pancasila dan Undang-Undang 1945, terutama sila kelima dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk simbol dari sila kelima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi. Di dalamnya terkandung makna filosofis bahwa keberadaan koperasi harus mendatangkan keadilan bagi seluruh anggotanya. Adapun pasal 33 ayat 1 dalam UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini juga relevan dengan asas dan prinsip koperasi yaitu asas gotong royong dan kekeluargaan di mana semua anggota memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam koperasi sehingga terdapat prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota koperasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.